Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan spiritualitas Kristen. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ke-11 sesuai dengan RPS yang menjadi pokok bahasan kita pada pertemuan ke-11 ini adalah tentang disiplin beribadah. Baik, disiplin beribadah itu merupakan salah satu disiplin rohani untuk membawa kita bertumbuh menuju kedewasaan rohani. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 mengatakan, "Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Kata latih di sini itu mengacu kepada kedisiplinan ya. Jadi salah satu cara agar kita bisa mempunyai kedewasaan rohani selain berdoa, kemudian disiplin mendengarkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita juga harus disiplin dalam hal beribadah. Nah, lalu apa sebenarnya arti dari ibadah itu? Baik, sebenarnya ibadah itu ya bukan berarti hanya sekedar datang ke gereja, misalnya ibadah minggu, datang ke gereja secara teratur, rutin seperti itu. Ibadah bukan hanya seperti itu. Dalam perjanjian lama kalau kita melihat ya, ibadah itu biasanya dikaitkan dengan ritual-ritual. Artinya ada hal-hal semacam rutinitas yang harus dilakukan dalam ibadah itu. Nah, tetapi dalam perjanjian baru ketika Yesus Kristus sudah datang untuk menggenapi hukum Taurat, ibadah itu sebenarnya bukan hanya sebatas ritual saja, ya, melainkan ibadah itu adalah totalitas hidup kita. Artinya kita mau total, mau berserah penuh menyerahkan hidup kita untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, yaitu melalui ibadah kita, melalui doa-doa kita, pujian kita, ketika kita mau menggali atau mendengarkan firman Tuhan, itu sebagai bentuk totalitas kita untuk berserah kepada Tuhan. Jadi perlu kalian ingat ya, ibadah itu bukan hanya rutinitas kita, oh ini hari Minggu nih, oke ibadah. Oh ini ada ibadah pemuda remaja nih, oke ibadah begitu. Tetapi ibadah itu yang terpenting adalah totalitas hidup kita. Ketika kita mau menyerahkan diri kita dengan penuh kepada Tuhan, untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan pakai, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kalau kalian melihat dalam slide ini ya, pada Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, jadi ibadah yang sejati itu bukan hanya jadwal ibadah kita ibadah begitu, tetapi ketika kita mau mempersembahkan keseluruhan hidup kita. Artinya iman kita seiring lagi dengan perbuatan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu ibadah yang sejati ya. Jadi ketika kalian beribadah, hendaknya dalam ibadah itu hanya fokus kepada Allah saja. Jangan fokus kepada hal-hal yang lain. Karena terkadang kita melihat sekarang apalagi di era modern ini, di era digitalisasi ini ya, kebanyakan ibadah itu hanya sebatas seremonial saja atau rutinitas saja begitu. Banyak orang ketika beribadah hatinya, pikirannya, matanya, fokusnya tidak kepada Allah. Tetapi ada yang fokus kepada handphone begitu, atau fokus ngobrol, berbicara dengan teman yang ada di kanan atau di kirinya. Jadi tidak benar-benar beribadah, tidak sungguh-sungguh atau tidak tulus begitu datang beribadah.
Karena memang, tidak dapat kita pungkiri ini juga salah satu dampak negatif ya dari era digitalisasi atau era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, di mana adanya tape begitu, kemudian adanya HP Android itu yang membuat orang dimanjakan oleh teknologi, sehingga ketika, ada apa namanya, ibadah begitu, bukannya fokus beribadah, fokus mendengarkan firman Tuhan, tetapi malah buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok begitu. Malah selfie-selfie, berfoto, sehingga esensi ibadah yang sebenarnya untuk berfokus kepada Allah itu menjadi hilang begitu. Coba kita berpikir kalau kita seperti itu, apa bedanya kita dengan para ahli Taurat ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang ada dalam Perjanjian Baru. Kan kita tahu mereka itu hanya terlihat rohani secara lahiriah saja, tetapi hati mereka munafik. Mereka kalau beribadah itu hanya melihat orang-orang, menilai orang-orang, oh itu pemungut cukai, kok dia bisa datang ibadah ya begitu. Bukannya pemungut cukai itu orang berdosa. Nah, kalau kita seperti itu berarti apa bedanya kita dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Kadang ketika kita datang beribadah, kita tidak berfokus kepada Allah, kita main handphone seperti itu, kita juga bisa menilai orang biasanya. Ini pendeta nih khotbahnya kok begini ya, kok membosankan ya, kok liturgusnya nggak lancar ya ngomongnya, kok ini itu. Nah, ketika kita berbuat seperti itu, berarti hati kita ini sudah tidak fokus beribadah kepada Allah karena ada distract tadi, hal-hal yang mengganggu fokus kita begitu. Oke, jadi yang hendak Ibu tekankan di sini adalah ketika kalian beribadah ya, mantapkan hati kita agar kita bisa benar-benar fokus hanya kepada Allah saja. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang lain yang menghalangi kita untuk mendekat, untuk mengenal Allah lebih dalam itu mengganggu kita. Kita yang harus memfokuskan diri kita. Karena pada dasarnya ketika kita beribadah, kita kan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, semakin kita dekat dengan Allah, maka kita itu akan semakin diterangi oleh Allah. Sehingga kalau hati kita ini diterangi, kita tahu bahwa kita ini berdosa. Oh, saya berdosa Tuhan. Saya perlu dibaharui begitu, sehingga ketika beribadah benar-benar ada hubungan yang erat antara kita dengan Allah. Karena apa? Karena kita datang dengan hati yang tulus, seperti itu, hati yang mau beribadah dan hati yang benar-benar mau menyembah Tuhan, sehingga ibadah yang kita lakukan itu tidak menjadi ibadah yang sia-sia, seperti itu. Baik, Ibu rasa hanya sampai situ saja materi untuk pertemuan ke-11 ini, disiplin rohani. Untuk selanjutnya ya, kalian akan Ibu berikan tugas sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Untuk disiplin rohani, khususnya dalam disiplin beribadah ini, kalian akan diberikan tugas membuat laporan ya, sama seperti 2 minggu yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Kalian kan sudah membuat laporan aktivitas berdoa, sudah kan ya. Kemudian laporan aktivitas membaca Alkitab. Nah, pada minggu ini Ibu akan meminta kalian membuat laporan aktivitas ibadah, di mana di dalamnya sama ada hari, tanggal, kemudian ada pukul atau kapan waktu kalian beribadah itu, jenis ibadah. Nah, untuk jenis ibadah ini terserah kalian mau ikut ibadah apa, misalnya ibadah minggu boleh, atau ada ibadah pemuda remaja boleh, atau mungkin ada ibadah keluarga atau ibadah syukur begitu, atau ibadah pernikahan, ibadah apa saja ya, ibadah penghiburan boleh. Nah, jadi nanti dalam ibadah ini Ibu minta kalian hanya membuat susunan ibadahnya seperti apa. Misalnya yang pertama khotum dan salam, kemudian pujian, lagu-lagu begitu, kemudian doa pembuka atau bagaimana. Jadi kalian perhatikan ya, perhatikan susunan ibadahnya, kemudian lagunya dari mana saja. Misalnya Kidung Jemaat nomor 1 atau Kidung Jemaat nomor 26 atau lagu puji-pujian kontemporer dengan judul ini. Jadi dicatat lagunya ya. Kemudian apa nas khotbah dari pendetanya. Nah, jadi kalian catat dan kalian dengarkan baik-baik khotbahnya, bukan hanya mencatat nasnya saja ya. Untuk bukti karena ini musim pandemi Covid,
Kan ada gereja yang dibuka, tapi ada juga kebijakan gereja yang masih ditutup begitu. Jadi kalau kalian ibadahnya langsung ya, langsung datang ke TKP begitu, langsung datang ke gerejanya atau ke tempat ibadah keluarganya begitu, bisa berupa foto untuk buktinya, atau jika kalian mengikuti ibadah secara Zoom begitu ya, Zoom atau ibadah streaming di YouTube, bisa di-screenshot itu sebagai buktinya ya. Kemudian, aktivitas ibadah ini Ibu hanya minta minimal, ini minimal ya, minimal itu paling sedikit 2 aktivitas ibadah. Artinya dari tanggal 16 sampai 21 November itu terserah tanggal berapa, begitu, Ibu minta 2, hanya 2 aktivitas ibadah. Misalnya ibadah Minggu dan ibadah Pemuda, itu hanya misal atau contoh saja ya, terserah kalian mau jenis ibadahnya seperti apa, minimal 2. Kalau lebih dari 2 dalam seminggu itu kalian ada melaksanakan ibadah, silakan, boleh, lebih bagus lagi, begitu. Nah, jadi untuk laporan aktivitas ibadah ini, catatan sama seperti pertemuan yang sebelumnya, Ibu harap ya, aktivitas ibadah ini bukan hanya untuk tugas mata kuliah ini saja, tetapi biarlah ini dapat menjadi gaya hidup kalian, berkelanjutan ya, continue seperti itu, terus-menerus agar kalian anak-anak Ibu bisa menjadi, eee, mahasiswa yang mempunyai kedewasaan rohani sehingga terang kalian itu dapat terlihat oleh orang-orang di sekitar. Seperti itu ya. Demikian materi dan penjelasan tugas untuk pertemuan ke-11 ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.